Mengawali kegiatan tahun 2024 ini, DPRD Provinsi NTT melakukan rapat paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 dan pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Diawali dengan acara penyerahan laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi NTT masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 dari Ketua DPRD Provinsi NTT kepada penjabat Gubernur Provinsi NTT, Ayodhya Kalake. Acara selanjutnya adalah pembacaan pelaksanaan kegiatan Dewan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 oleh Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Alfonsius Waturaka. Dilanjutkan dengan pernyataan penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Julia Nomleni. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dapat terlaksana dengan baik. Maka dengan ini saya menutup dengan resmi masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni juga sekaligus membuka masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Berikut pernyataannya. Pelaksanaan tugas-tugas DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Maka dengan ini, saya membuka dengan resmi masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan dengan pembacaan laporan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 oleh Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Alfonsius Waturaka. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pidato Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Julia Nomleni. Yang dimulai hari ini, selain agenda rutin Dewan lainnya dalam masa persidangan ini difokuskan untuk membahas laporan tentang pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2023. Beberapa catatan penting yang mungkin harus menjadi perhatian bersama kita. Yang pertama, kita telah memasuki masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Telah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Kami terus mengingatkan pemerintah agar dalam implementasinya harus terus berada pada realnya yang dituntut oleh aturan dan perangkat teknis yang di lapangan akan dipakai sebagai alat untuk mengontrol semua kerja-kerja aparatur. Berkaitan dengan struktur APBD tahun 2024, khususnya pada pendapatan asli daerah yang telah kita sepakati bersama dengan lebih realistis terhadap pendapatan daerah, maka diharapkan pemerintah terus dapat melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya untuk menaikkan pendapatan, baik dari upaya-upaya menggali sumber pendapatan baru, tetapi juga terus mengoptimalkan sistem dan mekanisme yang baik dari objek pajak yang mungkin saja selama ini belum optimal. Yang kedua, Bapak Ibu, di negara demokrasi pemilu merupakan salah satu pilar dan mekanisme untuk mendapatkan pemimpin politik. Pemilu tahun 2024 sudah ditambah matang. Pada momentum yang berharga ini, marilah kita bersama-sama mengingat betapa pentingnya pelaksanaan pemilu tahun 2024. Mari kita tunjukkan kualitas kita yang lebih dari yang lain, bahwa kita mampu mewujudkan demokrasi yang baik dan aman sesuai dengan prinsip pemilu di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kesakralan prosesi demokrasi pemilu yaitu keterbukaan, akuntabilitas, integritas, dan netralitas dalam penyelenggaraannya harus kita jaga agar tidak dicampuri oleh hal-hal yang dapat merusak esensi dan sendi-sendi dasar demokrasi itu sendiri. Netralitas adalah salah satu faktor penentu kualitas demokrasi dan kontestasi dalam pemilihan umum. Perhatian terkait netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas kita bersama demi menjaga amanah konstitusi tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi
Solidaritas harus dilakukan oleh seluruh ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi yang apabila terjadi maka akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketiga, salah satu dampak utama El Nino adalah yang terjadi saat ini anomali cuaca dengan perubahan pola hujan yang dapat menyebabkan kekeringan ekstrim pada daerah-daerah basah sehingga berdampak pada penurunan ketersediaan air untuk irigasi. Tetapi sebaliknya dapat terjadi di daerah-daerah kering yang justru dapat terjadi kelebihan air atau banjir. Hal ini juga akan mengganggu musim tanam di masyarakat akibat curah hujan yang tidak stabil. Kondisi ini tidak hanya memberikan dampak selain kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta dampak langsung pada produktivitas tanaman, tapi juga menciptakan ketidakpastian harga pangan di pasar. Dengan ketidakpastian harga dapat meningkatkan risiko ekonomi bagi petani maupun pedagang. Selain itu, perubahan iklim ini juga dapat menimbulkan kondisi kesehatan seperti penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk maupun juga ketersediaan air bersih dan juga masalah gizi dan lain-lain. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi masyarakat sehingga dapat diantisipasi jika terjadi kondisi-kondisi yang kurang baik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Keempat, secara khusus kami meminta pemerintah untuk lebih serius dalam penanganan rabies, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga kemungkinan telah merambat kepada beberapa kabupaten lainnya. Koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten perlu dilakukan agar kondisi ini dapat diminimalisir, bahkan tidak harus dapat dituntaskan. Dan yang kelima, kami juga mengingatkan pemerintah agar terus menjaga terhadap kemungkinan bencana alam akibat anomali cuaca, termasuk perhatian serius terhadap kondisi masyarakat akibat aktivitas gunung Lewotobi di Kabupaten